tolong nanti kalian semua mengikuti aturan atau arahan itu dengan baik, sehingga tidak ada di tengah jalan nanti yang sering kejadian sekarang ini adalah mahasiswa itu sedikit-sedikit tanya sedikit, bukan bukan kita tidak mau melayani untuk sedikit-sedikit tanya tidak, tetapi tolong dengarkan ini penjelasan ini baik-baik sehingga kalian bisa menentukan oh kira-kira saya pas atau tidak, sesuai atau tidak saya mengambil MBKM riset ini, atau saya mungkin akan mengambil yang magang reguler saja. Itu yang pertama. Jadi dengarkan penjelasan atau sosialisasi ini baik-baik. Yang kedua adalah selalu komunikasi dengan dosen pembimbing, ya. Selalu komunikasi dengan dosen pembimbing supaya semua aktivitas kita itu bisa diketahui dengan baik oleh dosen pembimbing. Dan yang ketiga adalah jangan lupa meskipun nanti kalian MBKM riset, karena ini nanti akan bisa dicatat sebagai kegiatan MBKM riset, maka nanti untuk pengisian KRS-nya agak sedikit berbeda dengan yang kalau kalian nanti mengikuti magang reguler. Gitu ya. Nah, itu jadi catatan-catatan kami sehingga rekognisi untuk MBKM riset ini supaya bisa bisa dicatat oleh eh, akademik begitu. Saya kira itu Pak Ito dan Bapak Ibu sekalian yang eh, panitia di MBKM Riset untuk minat perlindungan tanaman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang membantu untuk kegiatan MBKM Riset ini. Saya akhiri, selamat pagi dan selamat mendengarkan sosialisasi MBKM Riset ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Bu Ana. Jadi tadi dari Bu Ana penjelasannya sudah ringkas dan jelas sekali ya teman-teman ya. Jadi memang MBKM ini nanti bebas teman-teman ya, bisa magang reguler, MBKM yang lain ataupun MBKM riset. Nah, untuk lebih jelasnya lagi lalu bagaimana skema MBKM riset itu, kenapa berbeda dengan magang reguler, saya izin share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat ya teman-teman untuk PPT-nya. Jadi kita mulai untuk mengenai sosialisasi MBKM riset, Departemen HPT atau Minat Perlindungan Tanaman ya. Jadi agenda sosialisasi ini yang pertama teman-teman, sekali lagi perbedaan dan persamaan dari magang reguler dan MBKM riset. Lalu kemudian nanti apa sih yang menjadikan MBKM riset itu berbeda dengan dengan magang reguler sehingga teman-teman dapat memilih MBKM riset. Lalu bagaimana nanti timeline ya teman-teman ya, timeline dari MBKM HPT. Lalu kemudian apa persyaratan-persyaratan administratif ataupun dokumen-dokumen asesmen yang diperlukan. Nah, ini ada sedikit persamaan ya antara magang reguler dan MBKM riset. Yang pertama memang kedua program ini itu adalah kegiatan yang berbasis mitra ya, teman-teman melakukan pelaksanaan eh, di luar program studi atau di luar perguruan tinggi. Kemudian nanti masing-masing juga ada membutuhkan pembimbing, jadi pembimbing lapang maksudnya di sini. Kemudian juga kegiatan tersebut semuanya wajib terdokumentasi dengan dokumen-dokumen asesmen. Dan sama halnya dengan magang reguler, MPKM riset, teman-teman juga dituntut ada etika dan SOP tertentu dalam pelaksanaannya. Karena kesamaan ini penting karena MPKM riset bukan kegiatan yang terpisah dari standar akademik, tetapi perlu dibedakan dari magang reguler karena nanti bebannya ya atau rekognisinya itu lebih luas dibandingkan magang reguler. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman apabila magang reguler itu memang orientasinya adalah pengalaman kerja ya dan penerapan kompetensi peningkatan skill di dunia usaha dan dunia industri. Tetapi apabila MBKM riset tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ana,
pada saat perjalanannya MBKM Riset ini teman-teman juga dikemas dalam sekaligus dengan pelaksanaan skripsi. Jadi kegiatan teman-teman di lapang itu adalah bagian dari pemenuhan skripsi. Apabila magang reguler, bebannya hanyalah 4 SKS yang setara dengan 182 jam kerja. Tetapi MBKM itu seperti yang teman-teman tahu adalah 20 SKS, di mana setiap SKS itu setara dengan 40 jam kerja. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk pemenuhan MBKM riset itu adalah bukan sekitar ya, adalah 800 jam kerja di Mitra. Apakah nanti harus di mitra terus? Nah, itu mungkin akan ada sedikit skema-skema berbeda, nanti bisa saya jelaskan di akhir ya. Kemudian, dengan keterkaitan skripsi, tentu saja magang reguler tidak ada kaitannya dengan kegiatan skripsi. Kegiatan sepenuhnya dilakukan untuk magang. Kemudian skripsinya nanti ada kegiatan penelitian yang terpisah. Tapi apabila di MBKM Riset itu pengalaman teman-teman di mitra, kemudian hal-hal yang dilakukan di mitra, kegiatan yang dilakukan di mitra, penelitian yang dilakukan di mitra akan digunakan sebagai data-data dalam penyelesaian skripsi. Luaran utama sama ya sebenarnya ya teman-teman. Apabila magang tentu saja ada logbook, laporan akhir magang, dan ujian magang. Tetapi apabila MBKM Riset selain yang magang-magang tadi, ada tambahan ya berupa lembar-lembar kerja atau worksheet dari mata kuliah MBKM. Kemudian karena ini pemenuhan skripsi, teman-teman juga dituntut untuk sudah eh, juga menyelesaikan naskah skripsinya. Nah, nanti ini sebenarnya tidak terlihat menakutkan, teman-teman ya. Kenapa ya? Kenapa tidak menakutkan nanti di akhir ada ya. Kemudian konsekuensinya kalau magang reguler fokus pada penggunaan mata kuliah magang kerja saja, tetapi kalau MBKM Research tadi ya ada rekognisi 20 SKS dan penyelesaian tugas akhir. Dan meskipun teman-teman tahu ada bentuk-bentuk MBKM atau magang berdampak yang lain ya, kenapa kemudian MBKM Riset HPT ini, maaf, bentuk MBKM Riset itu adalah yang paling sesuai bagi teman-teman di Minat Perlindungan Tanaman karena saat ini teman-teman semester 7 itu kan artinya beban SKS yang diperlukan kan adalah pemenuhan magang dan skripsi. Dan kalau misalkan ditambah 10 lagi, artinya magang dan skripsi itu dimanfaatkan dan hanya menambah 10, teman-teman sudah bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, kemudian mempersingkat waktu studi teman-teman juga dari yang mungkin umumnya ya 4 tahun atau 4 tahun lebih dikit ini apabila dengan MBKM Riset bisa lulus 3,5 atau dengan kata lain 7 semester ya. Kemudian ini tadi ya, mengapa perlu MBKM riset? Tentu saja menjaga kesinambungan riset ya. Jadi Departemen HPT tentu saja sudah punya mitra-mitra ya. Teman-teman banyak mitra dari masing-masing dosen maupun departemen. Apabila dengan MBKM riset ini kita menghubungkan ya, hubungan yang baik antara departemen dan juga mitra. Kemudian juga ini yang penting ya teman-teman, mengurangi resiko keterlambatan. Karena teman-teman menggunakan MBKM riset, maka perencanaan mulai dari penyelesaian skripsi ya, mulai dari seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, dan sebagainya itu sudah ada uh, timeline tertentu gitu ya, sudah ada timelinenya sehingga resiko keterlambatan pemenuhan tugas akhir itu dapat dihindari. Tentu saja kemudian memperkuat kualitas luaran dan membangun jejaring dengan mitra. Nah, mengapa mahasiswa perlu MBKM riset? Yang pertama, lebih terarah ke skripsi. Jadi, riset lapang ataupun laboratorium yang teman-teman lakukan di magang, ya, tempat magang, ataupun tempat berkegiatan nanti, itu langsung menjadi bagian dari tugas akhir. Jadi, tidak lagi pusing-pusing memikirkan topik penelitian untuk semester 8 dan sebagainya. Kemudian, rekognisi lebih besar, ya. Teman-teman mendapatkan rekognisi tambahan 10 SKS. Nah, ini penting ya, teman-teman, karena nanti portofolio teman-teman ya, artinya di transkrip itu ada hal yang membedakan antara teman-teman MBKM dengan mahasiswa yang reguler. Dan pengalaman-pengalaman dari ini kan MBKM HPT sudah berjalan 4 tahun ya teman-teman ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil MBKM riset itu mereka memiliki kemampuan yang lebih ya dalam hal komunikasi dengan mitra, kemudian skill-skill yang lain yang mungkin mereka dapatkan di mitra. Jadi misalkan, oh saya di magang di balai karantina nih, di situ ada skill-skill untuk misalnya pengamatan laboratorium dan penggunaan alat-alat laboratorium yang modern. Nah itu mereka memiliki tambahan skill seperti itu. Kemudian juga di
instansi-instansi mereka juga paham tentang MBKM ketika melihat oh ini mahasiswa ini transitnya telah melakukan MBKM, mereka lebih percaya juga bahwa mahasiswa ini sudah siap dalam dunia usaha dan dunia industri. Itu ada hubungannya dengan ini ya teman-teman ya, pengalaman di mitra yang lebih maksimal. Kemudian portofolio lebih kuat dan tadi persiapan karir. Jadi ada juga pengalaman-pengalaman dari kakak tingkat kalian di mana mereka kemudian mengambil MBKM HPT, kemudian melakukan kegiatan di mitra 5 hingga 6 bulan, kemudian mitra menilai, oh anak ini baik, etos kerjanya baik, dan mereka setelah lulus pun juga diambil oleh mitra tersebut. Nah, ini timeline pelaksanaannya kemarin. Jadi sebenarnya kemarin sudah dilakukan sosialisasi ke dosen pembimbing teman-teman masing-masing. Jadi dosen juga sudah paham mengenai skema ini. Kemudian hari ini dilakukan sosialisasi mahasiswa dan nanti akan ada pendaftaran ya setelah sosialisasi ini berakhir. Dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 hingga 18 Mei. Jadi eh, setelah penutupan magang reguler ya teman-teman ya. Nanti MBKM dimulai. Lalu bagaimana struktur MBKM Research? Nah, ini ya teman-teman tadi ya, MBKM itu 20 SKS, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus pas 20 SKS. Untuk MBKM Research ini ya, harus pas 20 SKS. Nah, 20 SKS ini terdiri dari magang kerja, tadi magang kerja 4 SKS ya, kemudian skripsi 6 SKS, sehingga totalnya 10 SKS. Nah, 10 SKS lainnya adalah dipenuhi melalui mata kuliah MBKM pilihan. Apakah saya kemudian selain magang kemudian harus ikut mata kuliah online gitu Pak atau bagaimana? Tidak ya, sebenarnya 10 SKS lainnya ini adalah rekognisi dari kegiatan teman-teman di mitra. Jadi sebenarnya tidak lagi ada tugas-tugas kuliah, tidak harus mengikuti kuliah dan sebagainya. Sehingga sebenarnya skema atau program MBKM Research ini memudahkan teman-teman dan memfasilitasi teman-teman untuk percepatan studi. Ya, intinya di situ untuk membantu atau memfasilitasi teman-teman dalam percepatan studi. Nah, contohnya seperti ini ya nanti ya. Jadi ada magang kerja dan skripsi adalah mata kuliah wajib yang memang harus diambil ya. 4 SKS dan 6 SKS. Nanti ada MK, MBKM yang kemudian disesuaikan dengan kondisi mitra ya, 10 SKS sehingga total 20 SKS. Nah, contoh ke kriteria MBKM nanti kami sudah menyediakan ya teman-teman ya. Ada beberapa mitra-mitra yang dapat teman-teman pilih. Tentu saja mitra ini memang memiliki tupoksi ya yang memang relevan dengan Departemen HPT atau minat HPT. Ataupun nanti teman-teman, oh saya ada mitra potensial nih ya, itu bisa didiskusikan dulu dengan dosen pembimbing. Apabila dosen pembimbing kemudian juga setuju, teman-teman bisa laporkan ke panitia MBKM dan ya nanti teman-teman boleh memilih mitra di luar mitra yang telah kami sediakan. Asal tentunya setelah ada persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, ini contoh-contoh mitranya ya, Balai Karantina Pertanian, Balai-Balai Penelitian di BRIN, dan perusahaan pestisida, agrokimia, agen sayati, perkebunan, laboratorium pengujian, dan sebagainya. Banyak ya. Misalkan di sini yang belum ada Bulog atau apa gitu ya, nanti banyak. Nah, ini contoh kemudian yang tadi ada mata kuliah MBKM pilihan. Nah, itu kan tadi saya bilang disesuaikan dengan kondisi mitra. Nah, contohnya seperti apa? Misal ini ya, teman-teman melakukan MBKM riset di balai karantina. Maka nanti mata-mata kuliah pilihan yang mungkin sesuai atau dapat direkognisi ya dari kegiatan teman-teman ada mencakup ini ya. Karena misalkan di karantina itu jarang sekali misalnya ke lapang ya, tidak ada kegiatan di lapang teman-teman budidaya atau PHT kan tidak ada. Sehingga di sini tidak cocok apabila teman-teman mengambil mata kuliah misalnya PHT lanjutan gitu ya. Nah, ini sudah dipaket-paketkan, nanti teman-teman menyesuaikan. Eh, yang penting harus 10 SKS untuk MK miliknya. Nah, sebelum itu ya, tadi ya, MK wajib adalah magang kerja dan skripsi, selanjutnya teman-teman wajib ya memilih ini ya, mata kuliah yang namanya Diseminasi Merdeka Belajar 1 SKS. Nah, hal ini penting untuk membedakan antara transkrip teman-teman yang reguler dan transkrip yang MBKM. Dengan adanya diseminasi Merdeka Belajar ini, terlihat bahwa memang teman-teman itu mengambil program MBKM yang membedakan dengan teman-teman yang reguler. Jadi 1 SKS diseminasi Merdeka Belajar ini wajib diambil ya. Setelah diambil 1 SKS ini, teman-teman penuhi sisanya yaitu 9 SKS dengan mata-mata kuliah pilihan MBKM HPT.
Nah, nanti berbeda lagi sama yang perusahaan pestisida. Karena memang fokusnya di pestisida, di situ mungkin ada yang ini ya, yang mata kuliah yang terakhir ini berbeda, pestisida dan teknik aplikasi lanjutan ya. Atau ini implementasi PHT karena apa? Di perusahaan pestisida kadang-kala juga ada trial gitu ya, percobaan, ada demo plot di mana melakukan aplikasi pestisida pada berbagai macam tanaman gitu ya. Kemudian teman-teman melakukan pengamatan pada OPT-nya. Nah, itu artinya mata kuliah yang dua belakang ini bisa dimasuk dan lain sebagainya. Nanti tentu saja MK pilihan ini juga didiskusikan dengan dosen pembimbing. Yang perlu saya tekankan tadi, selain magang dan skripsi, ada satu mata kuliah wajib MBKM yang harus diambil ya, yaitu diseminasi Merdeka Belajar. Lalu bagaimana timeline dari ini ya? Yang pertama, tentu saja syarat yang penting ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau mendaftar MBKM Riset itu yang telah menyelesaikan atau menempuh seluruh mata kuliah wajib ya. Jadi kalau teman-teman yang belum memenuhi mata kuliah wajib, itu secara aturan tidak boleh mengikuti MBKM Riset maupun magang reguler ya. Jadi dipastikan dulu apakah teman-teman sudah memenuhi seluruh mata kuliah wajib. Nanti kemudian ada penjaringan dari GFOM ya, teman-teman mau mengikuti atau tidak ya. Kemudian juga ini wajib mengunggah transkrip akademik sebagai bukti capaian studi sehingga kami panitia dapat mengcross-check kembali ya, melihat kembali apakah memang seluruh mata kuliah wajib sudah teman-teman tempuh ya. Kemudian ada persetujuan dari dosen pembimbing. Ini nanti melalui WA juga sudah boleh ya teman-teman melalui WA, izin ke dosen pembimbing, nanti WA-nya di screenshot, kemudian diunggah di Google Form. Kemudian ini yang maaf nomor 5 ini tidak perlu ya, jadi proposal tidak perlu terlebih dahulu. Kemudian mahasiswa nanti memilih atau mengusulkan mitra MBKM ya. Tadi sekali lagi ya kalau misalkan dari list mitra itu teman-teman kurang sesuai, kemudian dosen pembimbing punya saran atau teman-teman sendiri punya eh, saran gitu ya. Nanti itu bisa ya diinformasikan saja ke panitia MBKM. Kemudian sekali lagi MBKM Riset tadi itu terintegrasi dengan skripsi. Nanti ada dokumen-dokumen asesmen yang perlu dipenuhi. Dan yang terakhir, setelah teman-teman mengikuti MBKM Riset, tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri. Karena tadi KRS-nya, saat tadi yang sudah dijelaskan Bu Ana ya, nanti jalur KRS-nya mahasiswa reguler dan riset itu berbeda ya. Dan nanti akan ada sosialisasi lagi bagaimana pengisian KRS MBKM Riset. Lalu ini ya yang penting juga di bawah, saat teman-teman mengikuti MBKM Riset, kemudian ke mitra, ke lapang, tentu saja ini ada, kalau istilahnya ya lebih mudah itu dikenal sebagai dosen pembimbing lapang. Ya. Nah nanti dosen pembimbing lapang di MBKM itu dapat satu atau dua orang. Ya. Kalau misalkan satu orang ya dia sekaligus dosen pembimbing magang dan riset, atau kalau dua orang ya mungkin bisa jadi dosen pembimbing magangnya berbeda dengan pembimbing risetnya yang di lapang. Ini dosen lapang ya teman-teman ya, bukan dosen pembimbing yang di departemen. Nah nanti juga apabila dosen pembimbing lapang teman-teman ingin menjadi dosen pembimbing skripsi, artinya namanya tertulis di skripsi ya sebagai dosen pembimbing secara resmi, itu aturannya adalah wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2. Nah, ini harus teman-teman nanti eh, diskusikan dengan dosen pembimbing lapang ya. Kemudian kalau misalkan beliau ya nanti dosen pembimbingnya berkenan ingin menjadi dosen pembimbing skripsi teman-teman dan teman-teman harus segera melaporkan ke panitia MBKM untuk dibuatkan SK-nya ya. Jadi SK itu tidak bisa mepet-mepet ya teman-teman. Karena ada pengalaman dulu mahasiswa yang tidak tahu sudah bulan kelima, kemudian dosen pembimbing lapangnya ingin menjadi dosen skripsi. Nah, ini susah ya karena untuk menjadi dosen skripsi itu ada prosedur yang eh, harus dilalui gitu ya. Jadi harus di SK-kan. Jadi teman-teman harus mengurus atau melaporkan ke panitia departemen ya MBKM Research seawal mungkin. Nah, nanti timelinenya seperti ini ya. Bagi teman-teman yang akan mengikuti MBKM Research, nanti di akhir Juni akan ada lagi sosialisasi ya, khususnya untuk pengisian KRS dan juga pembekalan bagi teman-teman sebelum berangkat ke mitra. Nah, harapannya seawal mungkin ya di bulan Juli atau misalkan paling lambat ya tengah-tengah Juli, teman-teman sudah berangkat ke mitra. Maaf.
Ya sudah berangkat ke mitra, melakukan kegiatan mitra. Nah, kemudian Juli hingga November teman-teman melakukan melaksanaan magang kerja plus riset. Nanti eh, akan ada juga pemenuhan seminar-seminar dan akhirnya pada Desember itu penyelesaian dokumen akhir dan teman-teman melakukan ujian skripsi ya. Nah, ini secara lebih rinci ya. Anggap saja teman-teman mulai dari awal bulan Juli ya. Ingat, awal bulan Juli ini tadi, bulan pertama itu difokuskan untuk penyelesaian magang kerja. Jadi kan tadi magang kerja 4 SKS. 4 kali 40 jam kerja berarti 160 jam kerja ya. Jadi 160 jam kerja itu dimaksimalkan bulan Juli selesai ya. Jadi teman-teman mengikuti seluruh kegiatan yang ada di Mitra sekaligus pengenalan kondisi mitra sambil mencari ide-ide untuk topik penelitian ya, diskusi dengan dosen pembimbing, sembari melakukan kegiatan yang apa saja yang ada di mitra. Nah, kegiatan apa saja itulah sebagai kegiatan magang teman-teman. Ya, nanti akan ada juga di sini ya, di, idealnya, kemudian laporan magang kerja, ujian magang kerja itu dilakukan saat bulan Agustus awal ya, setelah pemenuhan magang kerja tadi. Tapi sekali lagi ini sedikit fleksibel ya, tetapi juga nggak fleksibel banget gitu ya. Didiskusikan saja dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing teman-teman berkenal awal Agustus atau akhir Agustus dan sebagainya. Nah, harapannya kemudian setelah teman-teman pemenuhan magang bulan Juli, pada saat Agustus ini teman-teman sudah punya ide penelitian ya, sudah tahu sudah satu bulan magang di tempat kerja mitra ya. Kemudian teman-teman sudah menggali topik-topik penelitian, sudah didiskusikan dengan dosen pembimbing HPT dan mitra. Oh, ini topik penelitianku. Artinya seawal mungkin di bulan September ataupun bahkan bulan Agustus teman-teman sudah mengambil data ya, sudah melakukan penelitian. Dan idealnya juga saat bulan September itulah teman-teman juga sudah bisa melakukan seminar proposal ya secara daring ya. Semua ini secara daring hingga seminar hasil ya. Nanti September penelitian, Oktober penelitian, November penelitian dikit-dikit analisis data. Oh, sudah dapat nih data ya, sudah aku tulis. Nah, teman-teman di November akhir melakukan seminar hasil ya secara daring. Nah, kemudian izin ke mitra sudah selesai, data semua sudah selesai, teman-teman bisa kembali ke departemen untuk melakukan ujian skripsi pada bulan Desember. Nah, ini dosen-dosen juga sudah paham dengan timeline ini, dengan skema ini, asalkan teman-teman memang tidak molor-molor ya, kemudian memang sesuai dengan timeline ini, pemenuhan jam kerjanya sesuai, harapannya ya selama 6 bulan ini teman-teman sudah bisa menyelesaikan magang plus riset ya sehingga nanti bulan Januari sudah UDCO. Nah, nanti dokumen asesmennya apa saja? Yang pertama ada logbook ya, dosen kebimbing. Kemudian ada laporan magang ya sebagai pemenuhan magang tadi. Skripsi tentu saja karena pemenuhan skripsi dan nanti ada worksheet setiap MK MBKM. Terlihat banyak ya, tetapi sebenarnya sangat mudah ya. Jadi ya teman-teman ya, logbook itu adalah seluruh kegiatan yang teman-teman lakukan di mitra ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini misalkan ya, oh Senin nih pada pukul 7 hingga pukul 9 dengan durasi 2 jam, saya melakukan pemasangan perangkap serangga. Pemasangan serangga-serangga ini sesuai sama mata kuliah mana ya? Teman-teman dapat mengira-ngira gitu. Oh, sepertinya sesuainya sama analisis entomologi pertanian. Teman-teman tulis di sini ya. Mata kuliahnya. Oh, aku nanti pengamatan laboratorium eh, pengamatan spora-spora jamur gitu ya. Oh, berarti itu sesuai dengan analisis mikologi gitu ya. Jadi disesuaikan kegiatannya dengan mata kuliah MBKM. Nah, nanti di akhir teman-teman merekapitulasi ya, menotalkan, ditotal gitu ya. Berapa total durasi jam dari masing-masing mata kuliah ini dari kegiatan teman-teman. Jadi untuk mata kuliah ini itu tidak ada lagi yang namanya misalnya kok mata kuliah tatap muka daring atau misalkan ada tugas-tugas dan sebagainya. Ini adalah rekognisi dari kegiatan teman-teman. Sehingga sebenarnya mudah ya. Tidak ada tugas-tugas yang lain ya. Dan sekali lagi tadi satu SKS itu setara dengan 40 jam. Sehingga untuk pemenuhan 2 SKS analisis entomologi pertanian itu minimal ya harus 80 jam ya, tidak boleh kurang. Nah, worksheet ini nanti sudah ada itunya teman-teman ya. Ada template-nya masing-masing akan disediakan oleh panitia. Bedanya apa? Kalau tadi logbook itu di dokumen ya, di Word, di Microsoft Word,
Kalau worksheet itu di Excel. Dan kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang di logbook ya. Kalau logbook tadi adalah seluruh kegiatan dijadikan satu, jadi misalkan saat hari Senin gitu ya, apa saja gitu ya. Kalau dan sampai selesai di worksheet ini dipindahkan ya, yang memang hanya untuk mata kuliah tertentu. Misalkan ini worksheet untuk implementasi pengelolaan hama penyakit terpadu gitu ya. Berarti kegiatan-kegiatan yang memang hanya untuk konversi mata kuliah ini itu yang dimasukkan pada worksheet. Gunanya apa? Nanti dosen di sini ya, dosen pembimbing kalian akan menceklis apakah memang benar kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan mata kuliah ini gitu ya, mata kuliah implementasi pengelolaan hama terpadu. Jadi bukan eh, tugas lembar kerja yang harus teman-teman apa mengerjakan cari pustaka, cari apa gitu ya. Tidak ya, ini hanya mengganti ya dari format dokumen ke format Microsoft Excel. Dipilah-pilah, dipindah gitu saja ya. Nah, nanti ini ada daftar-daftar mata kuliah Departemen HPT apa saja gitu ya, bisa dilihat. Dan juga deskripsinya bagaimana sehingga teman-teman nanti mengira-mengiranya atau mengonversi kegiatan teman-teman itu sesuai. Kemudian informasi lainnya ya. Jadi ini nanti checklist kebutuhan untuk mahasiswa MBKM Riset, tetapi ini nanti akan disosialisasikan kembali ya saat pembekalan. Ya intinya nanti topik risetnya, ya mitranya harus sesuai dengan minat perlindungan tanaman ya. Tidak kalau misalkan teman-teman mau cari mitra baru, tetapi kegiatan di mitra itu tidak ada hubungannya dengan HPT ya tidak bisa ya. Kemudian tadi timelinenya teman-teman sudah jelas ya dari Juli hingga Desember. Kemudian dosen pembimbing harus teman-teman koordinasi dengan dosen pembimbing. Seperti halnya yang tadi telah disampaikan oleh Bu Ana, teman-teman harus sering-sering ya diskusi dengan dosen pembimbing HPT dan lapang. Dan teman-teman juga kalau bisa memfasilitasi untuk diskusi bersama ya. Jadi melalui Zoom meeting atau Google Meet gitu ya antara dosen pembimbing HPT, dosen lapang dan juga teman-teman. Karena harus ada kesinambungan antara mitra dan departemen HPT ya. Kemudian ini ya, kapan memilih magang reguler? Magang reguler apabila mahasiswa membutuhkan penggunaan magang kerja 4 SKS saja ya. Kemudian eh, 4 SKS saja artinya kemudian skripsi diambil pada saat semester 8. Nah, MBKM Riset apabila teman-teman ingin menggabungkan ya, memang kegiatan yang teman-teman lakukan di tempat magang supaya nggak sia-sia, ya udahlah saya gabungkan langsung, integrasikan dengan skripsi ya, dipadatkan. Sehingga dapat mempercepat masa studi menjadi 7 semester. Sekali lagi tadi cek kesiapan akademik, SKS-ku sudah mencukupi atau tidak ya, apakah seluruh mata kuliah wajib sudah saya ambil gitu ya. Kemudian diskusi dengan dosen ya, dosen menyetujui atau tidak, teman-teman mitranya sesuai atau tidak. Kemudian nanti pilih jalurnya ya, tetap mau reguler atau mau MBKM Riset. Yang lupa saya sampaikan ya, karena MBKM Riset ini kan sudah berlangsung 4 tahun di Departemen HPT. Nah, itu teman-teman kakak-kakak tingkat kalian yang telah mengambil MBKM Riset itu banyak sekali ya. Dulu di angkatan awal hingga sampai 120 hingga 130 orang gitu ya. Angkatan kedua juga masih 90-an dan selanjutnya juga sama. Jadi MBKM Riset itu memang sebenarnya menguntungkan bagi mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa ya untuk percepatan masa studi ya. Jadi dimudahkan. Nanti kalau misalkan ada yang bingung-bingung bisa menghubungi saya ya atau misalkan Pak Vivit atau juga Bu Restu ya. Sekali lagi bisa menghubungi saya, Pak Vivit atau Bu Restu. Oke, sekian untuk sosialisasi ini semoga teman-teman jelas ya. Sekarang kita masuk ke diskusi. Kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya silakan Mutiara. Baik, terima kasih Pak Ito. Ya mungkin ini namanya sedikit salah Pak. Saya salah dari HPD 23 Bapak. Jadi pakai device teman saya. Mungkin sedikit bertanya Pak Ito terkait eh, tadi kalau saya tidak salah dengar terkait yang topik penelitian tersebut itu dipikirkan juga saat magang. Jadi Mm-mm. seiring berjalannya waktu seperti itu, nggih. Mm-mm. Nah, namun apakah hal tersebut memang sebelumnya harus disesuaikan dengan apa, proposal magang terlebih dahulu atau bagaimana gitu Pak itu? Karena sedikit bingung tadi di bagian tersebut Pak itu.
Seperti itu Oke. mungkin pertanyaannya. Terima Kalau kasih. untuk yang MBKM riset ya teman-teman, yang saya tadi juga kelupaan, nanti juga ada, kan ada sosialisasi dengan mitra ya teman-teman ya. Sosialisasi dengan mitra ini, mitra juga akan dijelaskan bagaimana timelinenya. Tapi sekali lagi sebenarnya ya, mitra-mitra kami ya, minat perlindungan HP ini kan sudah berlangsung 4 tahun. Jadi sebenarnya sebenarnya mereka juga sudah paham tentang timeline ini. Terkadang ya, nanti mitra itu juga akan ada G-form ya. Mereka akan mengisi apa dokumen-dokumen yang diperlukan mahasiswa untuk ke mitra ya. Kadangkala ada mitra yang mengharuskan proposal, ada mitra yang tidak. Ya, yang pertama itu ya. Tetapi sebaiknya teman-teman ya tetap bikin proposal sederhana terlebih dahulu sebelum ke mitra seperti halnya magang reguler. Nah, kemudian apakah kemudian proposal magang itu harus sama dengan nanti penelitian? Tidak ya. Jadi awalnya teman-teman magangnya ini, nggak apa-apa ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah 1 bulan teman-teman di mitra, oh ternyata kalau aku mau penelitian ini aku lanjutkan kok kurang sesuai ya, karena di sini tidak punya alat ini. Nah artinya selama 1 bulan itu memang teman-teman apa ya, menggali ide-ide penelitian yang sesuai dengan keadaan di mitra. Jadi tidak harus ya untuk penelitian nanti itu sama dengan proposal magangnya yang awal. Tidak ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi mitra. Misalnya, oh saya di karantina nih. Kalau karantina, kalau saya penelitiannya, misalkan, oh yang barang yang masuk ini yang banyak bawang putih nih. Tetapi proposal awal saya gandum. Nah, artinya di situ kan teman-teman beralih. Misalkan dari gandum pindah ke bawang putih. Atau misalkan di karantina, oh kalau misalkan yang barang-barang masuk itu tidak boleh dipublikasikan karena data sensitif. Maka teman-teman beralih ya. Oh, kalau gitu penelitiannya saya ganti penelitian lapang, misalkan membantu pemantauan atau daerah sebar suatu OPD gitu ya. Jadi sekali lagi penelitiannya nanti tidak harus sama dengan proposal magang yang awal dan penelitian itu ide-idenya teman-teman gali sesuai kondisi keadaan aktual ya yang nanti di mitra selama teman-teman 1 bulan itu ya. Kan setelah 1 bulan teman-teman sudah paham kondisi mitra bagaimana. Mungkin sudah jelas ya atau ada feedback? Baik, terima kasih Pak itu penjelasannya dari saya cukup jelas. Namun sedikit ada feedback, ada pertanyaan kembali Pak itu. Hmm. Mungkin terkait dari mitra yang saya ajukan itu dari Puslit Koka. Oke. Nah, dari Oh, Puslit Puslit Koka Koka kemarin ada kok. bagaimana Pak itu? Ada. Puslit Koka ada, nanti bisa kamu pilih. Oh, oke, baik. Cuman kemarin itu sempat menghubungi narah hubungnya dari pihak pihak Puslit Kokanya, apa namanya, untuk magang itu harus minimal 2 bulan sebelum magangnya, kemudian dilampirkan proposal dan juga suratnya seperti itu. Jadi memang harus ada sudah ada harus ada proposalnya gitu Pak itu. Dan mungkin proposalnya tadi kalau kata Pak itu bisa disesuaikan dengan aktual di lapangannya seperti apa gitu gitu Pak itu. Ya, betul. Jadi nanti Puslit Koka itu juga salah satu mitra dari Departemen HPT ya. Dan mungkin setelah minggu ini ya, mungkin 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan akan ada juga sosialisasi kepada mitra ya. Mungkin nanti Puslit Koka akan makin jelas ya. Tetapi kalau misalkan kamu sudah punya ide gambaran, oh Puslit Koka, kemudian saya adalah patologi gitu ya. Saya mau pengamatan dan maka saya tentang Phytophthora palmivora ya, maaf ya, Phytophthora palmivora pada kakao gitu ya. Ya sudah dari awal itu kalau misalkan nanti dilanjutkan ya bisa ya. Jadi kalau misalkan di awal kamu memang sudah punya ide ya nggak apa-apa. Misalnya Yolan silakan. Baik, Bapak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elnabi Kairani, salah satu mahasiswa dari Departemen HPT, yang kebetulan saya juga berminat untuk mengikuti kegiatan MBKM ini. Dan kebetulan saya sudah memilih instansi tujuan saya, Bapak. Dan kebetulan juga sudah bermitra dengan HPT, yaitu di PPTK Bandung. Saya juga sudah menghubungi dari kontak person dan juga sudah mencoba mulai berdiskusi dengan dosen pembimbing. Cuman yang saya tahu di PPTK Bandung ini hanya menerima 2 kuota mahasiswa. Nah, kebetulan saya ingin bareng dengan salah satu rekan dari salah satu bimbingan. Cuman kan saya belum tahu ya, Bapak, mungkin rekan-rekan yang lain itu juga ingin tujuannya juga di PPTK. Mungkin Ya, yang betul. saya ingin tanyakan di situ kan kami juga perlu mempertimbangkan lagi kan, Bapak, karena kuotanya hanya 2 orang mahasiswa. Di situ tuh mungkin yang
kami tuh boleh apply juga dan yang menyeleksi itu dari pihak PPTK-nya atau bagaimana? Bapak, Oke, mungkin itu yang ingin saya tanyakan karena masih sedikit bingung dan ingin mempertimbangkan lebih terkait itu. Mungkin terima kasih ya. Bapak. Baik, jadi PPTK itu sudah menjadi mitra 3 tahun terakhir ya. Dulu di awal dapat menampung 6 mahasiswa. Dan kami juga sudah ada hubungan baik dengan PPTK Gambung ya. Jadi mungkin harapannya yang pertama ya, tentu saja nanti saat sosialisasi coba kami melobi ya apakah PPTK dapat eh, menambah kuotanya. Karena kuota untuk MBKM riset ini kan masanya 6 bulan ya. Dan itu terkadang memang ada mitra yang bisa banyak, ada yang sedikit dan sebagainya. Nah, terkait dengan seleksi ya nanti teman-teman saat di GFOM itu akan dipilih apa ya akan ada 3 pilihan ya teman-teman memilih maaf ini juga yang saya lupa ya nanti dipilih 2 hingga 3 mitra ya silakan memilih jadi pilihan pertama apa kedua apa ketiga apa seperti halnya saat dulu teman-teman pemilihan departemen ya dan nanti panitia dan juga dosen pembimbinglah yang kemudian menyeleksi ya oh misalkan ternyata PPTK gabung itu hanya menerima 5 mahasiswa nih, tetapi yang daftar 8. Nah, ini kami sesuaikan juga dengan kebutuhan mitra, karena terkadang di Gform Mitra, itu juga kami tulis, mereka mau menerima mahasiswa yang risetnya apa? Entomologi, patologi, pestisida, atau apa? Oh, ada kadangkala misalkan di balai penelitian apa gitu ya, sebut saja ya. Mereka maunya penelitiannya trikoderma gitu ya. Atau yang ini hubungannya dengan agen sayati untuk penyakit. Berarti teman-teman yang akan kami tempatkan di situ, yang kami seleksi di situ, berarti yang memang penelitiannya akan fokus di situ dan dosen pembimbingnya memang memiliki keahlian dalam agen sayati ataupun patologi ya. Jadi kami nanti yang menyeleksi adalah internal ya dari panitia dan dosen pembimbing. Kemudian tapi apabila teman-teman juga nanti bisa mengusahakan ya mencari mitra, kemudian juga dapat berkomunikasi dengan mitra untuk mendapatkan kuota tambahan ya tidak masalah. Jadi seperti itu ya Yolan ya. Jadi sampai saat ini kuota fix yang telah disediakan mitra itu belum ya karena kami belum melakukan sosialisasi dengan mitra. Harapannya mungkin minggu depan ya atau paling telat ya 2 minggu lagi. Nanti di situ sudah ada kuotanya berapa-berapa. Nanti kami sesuaikan dengan memang keahlian dari dan minat dari teman-teman ini ya. Misalkan entomologi ya kami tempatkan pada mitra-mitra yang mau menampung entomologi, yang pestisida ya mitra-mitra yang mau pestisida dan sebagainya. Seperti itu ya Yolan, apakah ada feedback? Baik, Bapak, sangat jelas. Terima kasih banyak. Teman-teman yang lain bisa, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi kalau ya silakan. Itu siapa ini? Cindy Aulia ya. Ntar saya baca. Mohon maaf Pak, ini list mitranya tidak bisa dibuka. Eh, itu ya, pakai email UB ya, itu sudah dibahas, dibalas oleh Bu Restu. Untuk mitranya bisa menggunakan email UB. Itu dibuka. Ada pertanyaan lagi? Jadi, ya silakan Asri. Izin bertanya Bapak, ini kan saya juga tertarik untuk mengikuti MBKM Riset. Cuman saya juga tetap daftar di MBKM reguler yang dari fakultas. Nah, apakah ini kan yang MBKM regulerin kan kita, yang magang reguler kan kita juga belum tentu tahu ya. Nanti Hmm, instansinya bakalan menerima semua atau tidak. Jadi masih ada kemungkinan untuk tidak bisa magang lah di tempat instansinya. Nah, apakah nanti bisa tetap untuk mengikuti MBKM riset, Pak? oke. Tetap bisa ya Asri ya. Jadi misalkan, oh Asri sekarang setelah melihat, mendengar paparan ini ya, MBKM Riset, saya tertariknya dan sesuainya kok sama MBKM Riset. Yang pertama adalah Asri diskusi dulu dengan dosen pembimbing ya. Nanti teman-teman setelah sosialisasi ini hari Senin ya, bukan weekend ini ya. Jangan menghubungi saat weekend ini. Jadi weekend ini diskusi dulu dengan teman-temannya, mungkin rembukan. Oh ternyata emang MBKM riset yang sesuai ya. Senin nanti teman-teman diskusi dengan dosen pembimbing ya. Mungkin bertemu di kampus. Kalau misalkan sampai siang beliau belum ada ya, silakan dihubungi secara online gitu ya ke izin dulu ke dosen pembimbing apakah dibolehkan. Saya tertarik MBKM Riset apakah dibolehkan? Oke, boleh ya. Tapi meskipun Asri nanti sudah terlanjur kemarin daftar magang reguler, untuk MBKM Riset ini tetap mendaftar nggak apa-apa ya. Tadi sampai timelinenya 11 hingga 18. Tetapi sudah dengan persetujuan dosen. Nah, nanti apabila sudah memilih MBKM Riset, maka yang magang reguler itu gugur ya.
maka Asri harus tetap melanjutkan yang MBKM riset. Artinya tetap bisa ya Asri ya dan teman-teman yang lain di sini yang sudah mendaftar MBKM, maaf, magang reguler dapat beralih ke MBKM riset. Tapi sekali lagi tadi ya atas persetujuan dosen pembimbing karena nanti di G-form-nya salah satu syaratnya adalah ACC dari dosen pembimbing ya. Jadi Senin silakan teman-teman diskusi dengan dosen pembimbing Senin masing-masing. Apakah ada feedback Asri? Selanjutnya izin nanya lagi Pak untuk terkait proposal magang. Nah itu Hmm? kan di Gform-nya kita bakalan bisa memilih beberapa instansi tujuannya. Mm-mm. Bisa 2 sampai 3 lah. Nah, terus nanti untuk proposal magangnya itu seperti apa Pak? Karena kan Oke. Mm. baru nanti untuk ngisi Gform-nya. Setelah pengisian G-form itu kami usahakan bahwa seleksinya itu secepat mungkin juga ya sehingga kemudian akan kami informasikan daftar mahasiswa MBKM Riset dan juga instansinya apa saja. Jadi kami harap juga kami juga dapat berproses dengan cepat. Kemudian setelah G-form itu keluar sudah terpetakan ya teman-teman siapa saja MKR Riset, dosen pembimbingnya siapa, mitranya apa. Kemudian dari situlah teman-teman akan bisa mulai membuat proposal ya apakah sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian nanti setelah itu juga ya sudah ada nama-namanya apa, juga segera kami buatkan surat-surat pengantar ya bagi teman-teman untuk ke mitra. Jadi nanti surat pengantar berkelompok misalkan yang ada di misalkan PTPN 12 gitu ya, nama-namanya siapa, itu kami buatkan surat pengantarnya, kemudian teman-teman serahkan ke mitra. Jadi harapannya sekarang masih Mei ya, jadi mungkin akhir Mei kan sudah terpetakan ya, sehingga Juni itu teman-teman sudah mulai bisa membuat proposal ya, kemudian nanti Julinya berangkat. Gitu ya, Asri ya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian ada lagi teman-teman pertanyaan? Saya harap tadi sudah jelas ya dengan timeline MBKM dan paket MBKM. Sekali lagi, 4+6, magang plus skripsi harus diwajib diambil ya, karena itu memang pemenuhan teman-teman untuk tugas akhir ya, penyelesaian S1. Kemudian 1 SKS diseminasi Merdeka Belajar perlu diambil untuk membedakan antara program reguler dan program MBKM. Kemudian 9 SKS lainnya tadi itu dipilih kalian sesuaikan dengan kondisi di mitra dan kegiatan yang teman-teman lakukan. Ya, jadi nanti tinggal dipindah-pindah saja. Dan KRS MBKM ini, riset itu masih nanti bulan, seingat saya ya, bulan-bulan Agustus atau seingat saya bulan-bulan Agustus ya. Sehingga teman-teman saat mau melakukan pengisian KRS itu sudah tahu ya kegiatan-kegiatan di mitra itu apa saja. Sehingga teman-teman bisa memilih mata kuliah yang eh, sesuai. Dan artinya tadi, maaf ya, mungkin tadi saya ada kelewatan, saya jelaskan kembali di sini. Setelah teman-teman magang kerja, ya, kemudian kan fokus ke penelitian. Bukan berarti kemudian teman-teman penelitian saja tidak melakukan kegiatan yang lain. Ingat, tadi untuk 10 SKS yang MBKM pilihan itu kan direkognisinya melalui kegiatan di mitra. Artinya setelah magang, teman-teman itu juga masih membantu kegiatan-kegiatan yang ada di mitra ya. Kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan ini nanti ada yang dikonversi menjadi mata kuliah, ada juga mata kegiatan ya yang memang diprioritaskan untuk skripsi ya. Jadi bukan setelah magang teman-teman layah-layah penelitian saja tidak ya. Setelah magang tetap melakukan kegiatan untuk pemenuhan SKS mata kuliah MBKM pilihan ya. Jadi di mitra itu ya tadi total MBKM di saya kan 800 jam kerja. Tetapi kemudian ini ada juga mitra yang membolehkan ya, misalkan teman-teman setelah penelitian, oh ada kegiatan-kegiatan yang di mitra itu alat atau fasilitasnya tidak mendukung, yang mengharuskan saya untuk kembali ke HPT. Nah ini izin dulu ke mitra, biasanya membolehkan kok ya. Mitra membolehkan teman-teman untuk kembali ke HPT, mungkin pengamatan mikroskop atau apa yang di mitra tidak ada, teman-teman bisa beberapa jam ya itu kembali ke HPT. Tetapi sebagian besar mitra-mitra yang tadi tertulis itu alat mereka juga sudah lengkap ya. Misalnya tadi di Teh dan Kina Gambung, mereka juga sudah punya mikroskop, LAFC, semuanya untuk bikin media sudah ada. Karantina sudah sangat lengkap ya. Apalagi yang besar-besar ya, nanti di sini ada PPKS ya, misalkan yang mau ke
pulang ke rumah sana ya, ke Medan gitu ya, ada di Sawit, atau misalkan oh ini ada yang dari Kalimantan, nanti ada yang di Balikpapan, ada yang di Banjarmasin dan sebagainya ya. Itu eh, fasilitas di Mitra sudah lengkap ya. Mungkin yang tidak lengkap misalkan, oh saya mau di ATP Cangar, ATP Jatikerto atau Brenjong yang memang dia fokusnya adalah di lapang ya, kegiatan budidaya, pengamatannya secara PHT dan sebagainya. Tetapi ada kalanya saya ingin melakukan harus ya dituntut untuk pengamatan mikroskopis. Nah, yang mitra-mitra demikian itu teman-teman izin ya, izin ke pembimbing lapang, kemudian nanti ke HPT bisa melakukan pengamatan secara mikroskopis dan itu diakui juga sebagai jam kerja ya. Jadi dapat sedikit fleksibel. Oke, ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Oh, sudah jelas? Baik, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan dari Ibu Ana atau Ibu Restu? Iya, Pak, itu sedikit saja. Suara saya terdengar, teman-teman? Dengar, Bu, jelas. Iya, tadi seperti yang sudah di-share atau di list mitra MBKM, itu list sementara ya, maksudnya yang belum fix, jadi belum final. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada 30 list mitra, itu berdasarkan mitra-mitra 4 tahun terakhir. Nah, ini tidak otomatis semuanya langsung bisa jadi mitra. Kami dari panitia eh, masih menghubungi mitra saja yang siapa aja yang bersedia. Nah, kalau kalian cek buka yang detail sampai di kolom yang kanan ya, ada yang bersedia dan ada yang nggak bersedia. Yang tidak bersedia ada di bawah. Nah, ini sementara yang bersedia ada 15 nama mitra, 15 mitra. Nah, untuk kuota ada yang masih kosong dan ada yang sudah angkanya. Yang sudah ada angkanya berarti memang begitu kok segitu kuotanya. Contoh yang di pusat yang di Bandung tadi pusat penelitian apa teh teh dan Kina. Nah, nanti akan coba dihubungi lagi oleh panitia hari Senin. Akan dibantu Bu Anggi apakah bisa menambah kuota jadi 4 orang. Nah, kemudian yang lain saya sarankan kalau ada yang tertarik di sini coba mulai dihubungi juga ke ini akan ada kontak personnya ya bisa dihubungi ke kontak personnya. Terkait kuota, tadi ada yang hubungin saya barusan di BRIN bisa nambah atau tidak. Nah, khusus yang di BRIN perlu saya sampaikan, BRIN itu luas sekali, labnya banyak, pusat kajiannya juga macam-macam. Jadi jumlah kuota itu tergantung labnya dan siapa dosen pembimbingnya. Yang ada di list ini kebetulan kuota di lab pusat biota itu hanya 2 orang. Nah, kalau di lab lain ada yang sudah dapat rekomendasi dari dosen lain ya, itu menyesuaikan kebutuhannya. Jadi belum tertulis di sini. Jadi itu penting untuk juga menghubungi ke calon pembimbing kuotanya berapa. Nah, ada list nama-nama yang mungkin belum ada di sini. Silakan disampaikan menghubungi saya bisa, Pak Ito bisa atau Pak Vivit bisa ya. Kalau ada 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 list mitra yang kalian inginkan begitu. Ya, itu aja, Pak. Itu sama saya. Oh ya, sama itu. Pak itu jumlah SKS maksimal. Tidak boleh lebih, oh ya, teman-teman ya, Belum disampaikan tadi. Nah, teman-teman tahu SKS maksimal dari mahasiswa S1 itu 156 ya. Nanti mau dikoreksi dari Bu Ana atau Bu Restu kalau saya salah ya. Jadi teman-teman sekarang lihat transkripnya. Teman-teman sudah berapa SKS ya. Kalau misalkan, oh, kalau di total tambah 20 saya sudah lebih dari 156. Nah, itu nanti bagaimana kebijakannya nanti silakan diskusi secara personal ya ke panitia dulu ya. Tetapi apabila teman-teman yang lain setelah ditambah 20 SKS, oh ini masih 154, oh ini masih 155, artinya masih aman, tidak masalah ya. Dan SKS yang bertambah itu sebenarnya portofolio teman-teman, maksudnya profil teman-teman sebagai lulusan di S1 itu lebih baik ya. Mungkin nanti mitra bisa melihat, oh teman-teman anak ini rajin ya, sudah mengambil MBKM, ada kegiatan itu menambah nilai tambah ya, memberikan nilai tambah bagi teman-teman. Itu saja tambahannya ya. Silakan dicek nanti total SKS teman-teman. nggih.
Bu Ana mungkin ada tanggapan Bu Ana? J, eh, nanti nanti saya cek dulu ya untuk yang SKS maksimum. Jadi nanti tolong diperhatikan untuk apa untuk SKS-nya. Tapi yang jelas yang masuk itu kan magang, skripsi, terus nanti ada beberapa mata kuliah nanti dicermati kembali seperti tadi disampaikan oleh Pak Ito. Jadi yang saat ini tuh sudah sampai berapa, jangan sampai terlalu berlebih karena itu juga kita kita masih tetap harus berpikir tentang kewajaran. Jadi tidak mungkin kalau misalnya di dalam S1 lulus lebih cepat dengan SKS-nya yang lebih banyak kan itu sangat impossible begitu ya. Maka kita nanti harus berhati-hati di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adik-adik itu jangan jangan begini ya. Jangan cepet-cepetan, tapi harus berhati-hati. Pertama, konsultasi dengan dosen pembimbing baik-baik. Yang kedua, kenali mitra nanti yang akan di, di dihubungi untuk menjadi mitra di dalam MBKM riset maupun MBKM reguler. Karena begini, sekali lagi kegiatan ini kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar, ya. Sehingga jangan sampai karena kalian misalnya sekarang pokoknya cepet-cepetan daftar supaya saya bisa cepet dapat kuota. Tapi setelah itu kemudian diumumkan kalian tidak masuk di situ. Nah, itu akan berpengaruh pada nama baik fakultas. Jadi sekali lagi itu nanti akan imbasnya itu mungkin saudara saat ini akan mendapatkan tempat, akan bisa magang dan lain sebagainya. Tetapi saudara juga harus berpikir untuk keberlanjutan kegiatan ini, begitu. Ya, sehingga jangan hanya sekedar cepet-cepetan, pokoknya ya, sayanya ditunjukkan dulu. Saya sudah mendapatkan tempat, saya aman, jangan gitu. Tetapi sekali lagi, karena ini berhubungan dengan pihak luar, maka kita harus menjaga supaya kegiatan ini berlanjut. Ya, jadi jangan hanya kalian, oh ya saya pokoknya memilih ini, saya memilih ini. Terus begitu memilih, saudara sudah disetujui di sana, tidak tahunya kalian tidak melakukan di sana. Gitu. Ya, itu pesan saya. Terima kasih banyak Bu Restu dan Pak Ito. Terima kasih banyak Bu Ana. Jadi betul ya teman-teman ya, diinformasikan oleh Bu Ana. Mungkin ya teman-teman kalau ingin menghubungi mitra, setelah kami melakukan sosialisasi mitra saja ya. Jadi kami akan melakukan sosialisasi mitra antara minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah setelah itu nanti kami informasikan tadi ya kuota masih berapa. Dari situ baru nanti mungkin kalau teman-teman memang mau menghubungi mitra kembali ya, atau misalkan mencari mitra baru, disilakan ya. Dan sekali lagi, kalau misalkan menghubungi mitra ya seperti menghubungi dosen ya, tidak pada jam kerja, kemudian bahasa yang sopan, yang jelas dan sebagainya. Jadi harapannya itu ya, karena memang ada juga eh, sesuatu hal gitu ya yang membuat mitra itu sedikit kecewa atau bahkan memblacklist. Karena pernah ada juga ya. Jadi mungkin karena ada satu atau dua mahasiswa yang kurang sopan dalam beretika baik secara daring ya maksudnya melalui chat ataupun berkegiatan itu berdampak pada teman-teman yang lain. Saya harap atau kami harap untuk mahasiswa angkatan sekarang tidak ada. Mungkin begitu saja dari saya. Bu Restu masih ada tambahan? Cukup nggak Bu? Teman-teman sebelum kita akhiri apakah masih ada pertanyaan? Baik, saya rasa tidak ya. Apabila tidak, nanti panitia akan memberikan PPT hari ini ya. Kemudian teman-teman dapat di-share kembali ke grup angkatan. Mungkin juga nanti ada recordnya ya. Jadi teman-teman yang berhalangan hadir ataupun ingin melihat kembali gitu ya, mendengar kembali bisa melihat recordnya hari ini. Sekian untuk sosialisasi MBKM Riset hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu kehadirannya juga Ibu Restu, Ibu Rizka, dan juga teman-teman semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Akhir kata saya tutup. Sampai jumpa.
Baik, terima kasih Bu Restu, Pak Ito, teman-teman, selamat ya. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Pak Ito. Ya, makasih. Izin ya. Ya, Baik teman, saya akhiri ya. Kami akhiri. ya. Semoga sehat selalu.